Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kedua teman saya akan melakukan latihan coaching. Saya Anggi Aprilia sebagai coach atau kepala sekolah. Saya Ahmad Syaferi sebagai guru atau coaching. Saya Latifah Rohmah sebagai guru pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Pak, silakan duduk. Jadi gini, Bu, kira-kira ada waktu tidak, Bu, ya hari ini? Oh iya, ada Pak. Bagaimana ya Pak ya? Jadi gini, Bu, saya mau sedikit cerita atau diskusi terkait permasalahan di kelas. Jadi saya itu di kelas mengajar pelajaran IPA atau biologi. Sekitar 80% peserta didik itu memiliki nilai di bawah KKM gitu. Oh iya, boleh Pak, silahkan. Berarti ingin membicarakan masalah KKM ya Pak ya, Iya. peserta didik. Oke, boleh Pak, boleh. Oke, baik Pak Ferry, kira-kira kondisi peserta didik ketika Pak Ferry ajar itu seperti apa ya Pak ya? Jadi kondisi peserta didik ketika saya mengajar itu sebetulnya sudah cukup berpartisipasi ya, Bu, ya. Tapi entah kenapa ketika hasil dari ulangan itu malah di bawah KKM. Jadi atau peserta didik yang terlalu menyepelekan soal, atau entah peserta didik itu tidak belajar. Jadi saya juga bingung. Jadi saya juga sudah melakukan pembelajaran dengan cukup baik, tapi kenapa dari hasil ulangan itu berada di bawah KKM. Oke, kalau begitu kira-kira pas Pak Ferry ngajar nih, pas Pak Ferry ngajar tuh kira-kira peserta didik itu tertarik nggak Pak sama pembelajarannya Bapak misalnya? Sebetulnya saya lihat dari peserta didik sendiri, mungkin beberapa pasti ada yang tertarik, cuman sebagian besar itu tidak tertarik, Bu. Jadi kalau belajar itu males-malesan, kemudian tidak fokus, sehingga mungkin itu yang menjadi penyebab sehingganya mendapatkan nilai di bawah KKM gitu, Bu. Oke Pak, kalau untuk medianya sendiri Bapak menggunakan media apa ya Pak di kelas ya Pak ya, kalau boleh tahu ya? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu hanya menggunakan lembar kerja siswa atau buku paket, Bu, yang ada di perpus gitu. Oh, kalau untuk metodenya Pak, pakai apa Pak Ferry? Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan itu hanya menggunakan diskusi atau presentasi. Oke, jadi medianya itu menggunakan media buku cetak, buku siswa ya Pak ya. Kalau betul. untuk apa metodenya itu menggunakan apa Pak, diskusi ya? Ya, diskusi Dan presentasi. Oke. Kira-kira menurut pandangan Pak Ferry nih, ketika peserta didik itu kira-kira merasa kesulitan nggak sih Pak dengan media dan juga metode yang Bapak gunakan selama ini tuh Pak, kira-kira menurut Pak Ferry itu? Untuk kesulitannya gimana ya, Bu, ya, sebetulnya saya sudah mengajar dengan cukup baik, tetapi ya tahu sendiri, Bu, ya, namanya peserta didik pasti ada yang memang serius belajar, ada yang nggak serius belajar. Jadi kebanyakan ngobrolnya gitu, Bu. Oh, oke. Kira-kira Pak Ferry sudah pernah nyoba pakai media yang lain belum Pak dalam mengajar itu? Untuk penggunaan media pembelajaran lain untuk saat ini sih belum. Jadi saya hanya menggunakan atau menyediakan buku paket atau lembar kerja siswa di perpus. Jadi siswa itu saya jadwalkan untuk mengambil buku perpus. Jadi gantian gitu, Bu, bukunya di perpus. Oh, oke Pak, jadi tadi ketika murid-murid belajar di kelas itu kondisi mereka tuh gimana Pak? Apa mereka tuh lari-larian atau gimana Pak? Kira-kira kondisinya itu apa ya Pak ya? Nah iya, Bu, begitu. Jadi entah peserta didik zaman sekarang itu lebih gimana ya, Bu, ya, sama gurunya tuh mungkin kurang hormat atau bagaimana. Jadi ketika saya mengajarkan kepada peserta didik itu tidak fokus, kemudian banyak berlari-larian, sering ribut sana sini gitu, Bu. Oke Pak, jadi dapat saya simpulkan bahwa anak-anak itu kiranya tuh menyepelekan gitu ya Pak ya, menyepelekan guru itu mengajar, sehingganya ketika guru itu mengajarkan itu ya mereka ya gimana ya Pak ya, jadi pas waktu mengerjakan soal pun mereka nggak tahu ya, karena mereka menyepelekan guru gitu, sehingga ya ketika mereka menyepelekan pelajarannya pun juga disepelekan, ya pasti otomatis hasil belajarnya rendah gitu ya Pak ya.
Oke, kira-kira Pak Ferry itu bisa nggak Pak berpikir gimana sih Pak caranya itu, kira-kira cara yang cocok gitu agar anak-anak itu tidak seperti kemarin-kemarin itu, ada nggak Pak kepikiran cara lain gitu Pak? Untuk rencana atau berarti bisa dibilang solusi itu Bu, atau Ya, semisal cara lainnya Bapak seperti apa, misal Hmm. dari metodenya atau medianya ya, berarti bagaimana? alternatif ya Bu ya. Ya, Jadi alternatif mungkin ya Bu ya, dari saya sendiri yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran supaya peserta didik itu mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus gitu Bu ya di atas KKN. Mungkin dari segi media pembelajarannya akan saya lebih variatifkan lagi gitu ya Bu ya. Misal dapat menggunakan media digital, memanfaatkan smartphone, kemudian bisa menggunakan proyektor ibu ya, dengan slide presentasi. Jadi peserta didik itu tidak hanya mendengar saya ceramah atau mengajar, jadi lebih bisa fokus ke lain, semisal memperhatikan proyektor sehingga lebih menarik. Mungkin itu dari segi media pembelajaran. wah bagus itu Pak, itu bagus sih, saya setuju sih itu Pak ya. Tapi kira-kira ada cara lain nggak Pak menurut Bapak? Untuk cara lainnya mungkin dari segi metode belajar, sebelumnya kan saya hanya menggunakan metode diskusi dan ceramah. Ya, Jadi mungkin bisa lebih saya variatifkan lagi dengan menggunakan contohnya observasi langsung ke lapangan. Semisal dalam pelajaran keanekaragaman hayati atau keanekaragaman tumbuhan, mungkin peserta didik bisa saya ajak keluar gitu ya Bu ya, ke taman dengan memperhatikan jenis-jenis tumbuhan. Misal ada jenis tumbuhan angiospermae, itu ciri-cirinya seperti ini, ada gimnospermae, ciri-cirinya seperti ini. Mungkin untuk metode pembelajarannya bisa saya variatifkan dengan melakukan observasi langsung ke lingkungan luar. wah bagus sekali Pak itu ya, saya sangat setuju sih Pak itu ya. Anak-anak bisa belajar ke luar ya Pak ya, tidak hanya di dalam kelas gitu ya. Mungkin mereka bisa belajar mengenal lingkungan-lingkungan ya, mereka secara langsung lah bisa melihat gitu ya, bagaimana pembelajaran mereka di realnya, di apa ya, di sekitar mereka realnya gitu. Oke Pak, bagus gitu Pak. Jadi nah, dari yang sudah Pak Ferry sampaikan tadi itu, coba Bapak sampaikan kembali Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Dari penjelasan atau permasalahan saya yang telah saya sebutkan tadi, mungkin dapat saya sedikit beri konklusi bahwa jadi sebenarnya dari 80% tadi peserta didik itu memiliki nilai yang di bawah KKN Ya. gitu. Kemudian mungkin dari identifikasi saya, peserta didik itu menyepelekan dari segi ulangan, Ya. tidak belajar mungkin. Kemudian dari segi proses pembelajaran, banyak peserta didik yang ribut sana sini dan lain sebagainya. Kemudian tidak memperhatikan saya di kelas. Nah, kemudian untuk hal yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan yang pertama dari segi media pembelajaran bisa saya lebih variatifkan lagi. Yang sebelumnya saya hanya menggunakan buku cetak atau lembar tulis siswa, saya bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital seperti smartphone, kemudian proyektor. Jadi dalam pembelajaran lebih variatif lagi dengan menampilkan slide presentasi itu Bu. Kemudian dari segi metode pembelajaran yang sebelumnya hanya menggunakan diskusi dan ceramah, saya akan lebih variatifkan lagi dengan menggunakan observasi langsung di lingkungan sekitar sekolah atau di taman, sehingganya siswa itu dapat langsung memperhatikan objek pembelajaran seperti tumbuhan atau hewan dan lain sebagainya, sehingga nanti peserta didik itu mampu mengidentifikasi mana yang tumbuhan jenis A atau tumbuhan jenis B gitu Bu. Bagus Pak, bagus. Yang sebenarnya kita hanya perlu mencoba saja ya Pak ya. Iya. Ya, oke. Kira-kira untuk Pak Ferry itu komitmen apa sih yang akan Pak Ferry lakukan untuk kedepannya Pak, kira-kira Pak? Mungkin dari segi komitmen yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan merubah ya Bu ya, dari segi pembelajaran saya, sehingga nanti peserta didik itu mau atau lebih aktif lagi, lebih dapat tidak menyepelekan lagi dari segi pembelajaran, sehingga nanti
supaya peserta didik itu mendapatkan nilai yang bagus dari ulangan yang telah dikerjakan. Mulai kapan tuh Pak kira-kira akan dilaksanakan tuh Pak? Mungkin mulai minggu depan Ibu ya, karena ya semuanya itu harus dirancang dulu. Jadi mungkin minggu depan atau minggu depannya akan saya lanjutkan lagi, dan akan saya lanjutnya secara kontinu supaya pembelajaran ini bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Wah bagus sekali Pak Ferry ya, saya sangat mendukung gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya itu berjalan lancar, Bapak bisa mengajar dengan maksimal, anak-anak bisa mendapatkan materi dengan maksimal, sehingganya apa yang kita sampaikan itu mereka paham gitu. Ya namanya yang mengajar ya Pak ya, menjadi ladang pahala juga ya bagi kita ya Pak ya. Oke, baik, semoga berjalan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Ya baik Bu. Oke. Baik Bu, terima kasih atas diskusinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bu. Oke Pak Ferry, semoga lancar ya Pak ya, semoga sukses. Terima kasih, jadi saya sudah tidak bingung lagi setelah diskusi ini. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, sudah mendapatkan solusi gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ferry. Saya pulang dulu ya Bu ya, ini Ya. ada jam lagi. Ya, silakan Pak. Ini selamat siang Bu. Ya, selamat siang juga Pak.